Kurosaki Kai seorang jenius dua warna yang dikenal sebagai Raja Ungu di dalam bayangannya berdiri kakaknya. Kita Rei yang tak berwarna dan tak punya sihir berpegang pada harapan sebagai porter di party saudaranya hingga mereka menghadapi bos Duneon Kronos. Dewa Waktu dan Ruang. Dengan lambaian tangannya Kronos dengan mudah memusnahkan seluruh party. Termasuk Kai. Terpojok dan menghadapi kematian keputusasaan Rei membuka kekuatan terlarang yang tersegel skill drain. Dalam tindakan terakhirnya, dia mencuri kemampuan pengubah realitas milik Kronos Riwen. Lonjakan kekuatan yang dipicu oleh kepanikan dan penyesalan. Tidak hanya memutar balik waktu sesaat tetapi mengirim Rei sendiri melintasi waktu. Dia terbangun bertahun-tahun di masa lalu. Berbekal kekuatan dewa yang dicuri dan tekad yang membara kali ini dia akan menguasai takdirnya sendiri. Rei sangat terkejut dan ketika dia melihat keluar jendela dia menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Kastil terbalik itu masih putih yang seharusnya hitam pekat. Rupanya kastil terbalik itu berwarna putih bersih. Hingga 7 tahun yang lalu tetapi secara bertahap mulai menghitam dan ketika menjadi gelap total. Pintu yang melepaskan Kronos terbuka. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia benar-benar mencuri kemampuan Riwin dari Kronos. Untuk mengirim dirinya kembali ke masa lalu. Dia mengambil ponselnya untuk memastikan tanggal pastinya dan dia menyadari bahwa dia telah kembali 7 tahun ke masa lalu. Karena penasaran Rei membuka jendela statusnya untuk melihat daftar skillnya dan yang mengejutkan skill Riwin telah hilang. Tetapi kemampuan skill Drain masih ada. Meskipun Riwin hilang Rei tetap senang dengan apa yang tersisa. Karena selama 10 tahun yang dia inginkan hanyalah satu skill saja dan karena dia memiliki skill Drain. Dia merasa puas. Tepat pada saat itu pengingat di ponselnya berbunyi memberitahunya bahwa hari itu adalah hari ujian mage. Rei kemudian pergi ke markas besar asosiasi mage yang mengawasi urusan para mage dan penaklukan dungeon. Dia melangkah masuk ke markas yang tampak baru, dan bahkan sebelum dia bisa bernapas lega dia mendengar seseorang memanggilnya Sita berwarna dari belakang. Dia berbalik dan melihat orang-orang itu adalah Goto dan Oik dan mereka berdua adalah bawahan kakaknya, mereka juga yang tewas di ruangan Kronos. Goto dan Oik mengejek Rei karena datang ke markas untuk mengikuti ujian mage lagi. Mereka memberitahunya bahwa usahanya pada dasarnya sia-sia karena tidak peduli berapa kali dia mengikuti tes dia akan selalu tetap tak berwarna. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Rei mengikuti ujian mage tetapi dia terus mengikutinya berulang kali. Karena dia menolak untuk menyerah. Tidak ingin bermain-main dengan mereka dia menepis tangan mereka. Menyuruh mereka untuk meninggalkannya. Sesaat kemudian dia berada di kantor penguji di mana dia bertemu dengan sang penguji. Hinata Rainer seorang mage peringkat B, bahkan Hinata pun lelah melihat Rei dan dia memberitahunya bahwa pada akhirnya dia akan terbunuh jika terus mencoba. Rei meyakinkan Hinata bahwa kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Hinata tidak punya pilihan selain menemani Rei ke tempat ujian dan karena dia sudah sering mengikuti ujian. Dia tidak perlu penjelasan. Rupanya dia harus mengumpulkan 3 batu mana dari Goblin untuk lulus ujian bagi mereka yang telah membangkitkan skill. Ini biasanya bukan tugas yang sulit tetapi Rei selalu kesulitan melakukannya. Ternyata sebuah peristiwa mengejutkan juga terjadi. Pada hari itu monster mengerikan muncul di dungeon level 1 yang seharusnya tidak ada di sana. Seperti yang Rei duga monster tersebut muncul di kejauhan dengan tatapan mengancam. Monster itu ternyata adalah Goblin Redcap monster level 37. Hinata terkejut saat melihatnya. Membuatnya bertanya-tanya mengapa sesuatu yang begitu berbahaya ada di dungeon ini. Hinata mencabut pedangnya. Menyuruh Rei untuk lari agar dia bisa melindunginya. Namun Rei tahu bahwa perbedaan levelnya terlalu besar. Sebelum dia kembali ke masa lalu, Hinata kalah melawan monster itu karena dia berjuang untuk memastikan Rei bisa selamat. Hinata dipukuli habis-habisan, sehingga dia terpaksa pensiun sebagai mage. Rei menyalahkan dirinya sendiri karena karier Hinata sebagai mage benar-benar hancur karena ketidakmampuannya. Namun kali ini Rei siap untuk membalikan keadaan. Rei menarik pedang pendeknya dan saat monster itu berlari ke arahnya dia melemparkan pedang pendek itu ke arahnya. Rupanya monster itu memiliki skill yang meningkatkan kemampuan fisiknya dan seperti yang Rei duga. Monster itu dengan mudah menangkis pedangnya. Monster itu terus maju ke arah Rei dan Rei memukul kepalanya dengan keras. Ini membuat monster itu marah dan tepat saat ia akan menghukum Rei atas kebodohannya kekuatan Rei. Mencuri skill peningkatan tubuh dari monster itu yang pada akhirnya meningkatkan statistik fisik Rei. Goblin itu berdiri terkejut. Bertanya-tanya mengapa ia merasa begitu lemah dan tidak berguna. Saat ia masih mencoba memahami situasinya Rei dengan mudah membelah monster itu menjadi 2 dari kepala ke bawah. Hinata tertegun saat menyadari bahwa Rei baru saja mengalahkan Redcap hanya dengan 1 serangan. Rei di sisi lain kagum dengan kemampuannya skill drain karena begitu mengesankan. Dia tenggelam dalam kebahagiaan saat Hinata menyadarkannya kembali ke dunia nyata menanyakan bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu. Menyadari akan berbahaya jika dia mengatakan memiliki skill hitam Rei memberitahu Hinata bahwa itu hanyalah kebetulan. Hinata berteriak pada Rei untuk berhenti berbohong ketika dia menyadari bahwa ujian seharusnya dibatalkan. Karena monster abnormal baru saja muncul di dungeon. Hinata memberitahu Rei bahwa kejadian ini harus dilaporkan ke markas. Rei khawatir tentang dirinya sendiri dan dia mengingatkan Hinata bahwa dia masih harus mengumpulkan 2 batu mana lagi. Tapi Hinata membentaknya mengatakan bahwa dia berada dalam situasi yang salah. Untuk memikirkan batu mana karena itu berbahaya. Seolah takdir 2 goblin biasa muncul di kejauhan. Dan Rei dengan cepat mengalahkan mereka dengan menebas kepala mereka. Ini semakin mengejutkan Hinata. Membuat mulutnya ternganga. Rei kemudian mengambil batu mana yang dijatuhkan goblin bertanya pada wanita itu apakah dia boleh mengambilnya. Hinata terlalu terkejut untuk menjawab pertanyaannya dan sesaat kemudian mereka kembali ke markas. Tidak lama setelah itu, Hinata muncul dengan lisensi mage milik Rei. Dia telah resmi diberi status mage dan ditempatkan di peringkat C.
Ray mengambil lisensi itu dan sedikit tersenyum karena butuh waktu cukup lama baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Hinata juga menunjukkan kepadanya rincian tentang penukaran batu mana yang dia kumpulkan. Batu mana adalah sumber energi berharga yang tidak mengeluarkan CO2. Selain sebagai sumber energi, batu itu bisa dijual ke asosiasi. Ray percaya bahwa mengalahkan monster Red Cap yang berperingkat A akan memberinya bayaran yang layak. Dia memeriksa rincian pembayaran dan hampir berteriak kaget karena jumlahnya yang sangat besar. Untuk mengalahkan Goblin dia mendapatkan 1.000 tetapi Red Cap saja memberinya 3 juta. Hinata mendesaknya untuk tidak kehilangan akal dulu, karena dia telah mengalahkan Red Cap. Ray masih terkejut, karena dia tidak pernah tahu bahwa para mage menghasilkan banyak uang dan Hinata memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Ini membuatnya penasaran. Dan dia bertanya pada Hinata tentang Donion. Setelah berdiskusi dengan Hinata, Ray menuju ke Donion peringkat C, yang telah disediakan untuknya. Ray terpesona karena di masa lalu dia tidak bisa masuk Danen sendirian. Namun dengan kekuatan barunya dia yakin bisa mengubah masa depan. Tepat saat dia akan melangkah ke dalam Dungeon, dia tiba-tiba dicengkram oleh sebuah skill yang dikenal sebagai tangan mana. Ray berbalik dengan frustrasi dan terkejutnya dia ditahan oleh Goto dan Oik. Oik dan Goto mengejeknya karena mencoba masuk Dungeon sendirian mengatakan bahwa itu melanggar aturan. Dengan wajah meremehkan Ray memberitahu keduanya bahwa dia diizinkan karena dia telah lulus ujian mage. Keduanya terkejut mendengarnya, dan mereka menganggapnya sebagai pembohong kronis. Goto kemudian menghampiri Ray dan menekan kepalanya ke bawah dengan tangan mana menyuruhnya menunjukkan skillnya jika dia benar-benar telah bangkit. Tangan mana adalah skill yang memadatkan mana menjadi properti fisik, bahkan dengan peningkatan tubuh yang ekstrem. Ray menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri. Namun dia bukan orang yang mudah menyerah dalam situasi sulit dan dia dengan marah menanduk Goto. Goto terhuyung ke belakang dan pada saat yang sama Ray mencuri skill tangan mana miliknya, karena dia sekarang memiliki tangan mana. Yang dipasang padanya oleh Goto akhirnya nonaktif. Aura biru yang luar biasa memancar dari tubuhnya mengejutkan Goto dan Oik. Ray tidak membuang waktu menggunakan tangan mana, dengan mencengkeram Goto, memaksanya mengakui bahwa Ray benar-benar seorang yang telah bangkit. Oik menolak untuk mengakui Ray, dan memutuskan untuk menyerangnya dengan bola api. Ray mengaktifkan skill peningkatan, dan menggunakannya untuk membalas serangan api mengejutkan Oik. Dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi ketika Ray menghantamnya dengan sebuah pukulan, yang membuatnya terlempar ke seberang ruangan. Goto terkejut melihat Ray juga bisa menggunakan peningkatan tubuh, dan sambil menggeliat kesakitan Oik bertanya pada Ray apakah dia sekarang seorang mage dua warna. Ray hanya menjawab tidak dan saat itu juga, skill drainnya juga mencuri bola api milik Oik pada dasarnya menambahkan satu warna lagi ke daftar skillnya. Rahang Oik hampir jatuh saat melihat ini. Karena dia belum pernah melihat atau mendengar penyihir dengan 3 warna Ray, menunjukkan betapa berbahayanya dia. Dengan menembakkan bola api ke arahnya, yang membuatnya hampir kencing di celana Ray. Kemudian bertanya, apakah mereka masih mau bertarung? Tapi keduanya saling menatap ketakutan sebelum lari tunggang langgang setelah mereka pergi. Ray sadar, kalau Kai tidak akan senang, jika nanti tahu apa yang baru saja terjadi pada dasarnya dia adalah pesuruh Kai. Dan jika dia tahu Ray telah membangkitkan sebuah skill dia pasti akan muncul untuk menghancurkannya. Kai sudah mencapai level 50 yang mengesankan. Menjadikannya salah satu penyihir terkuat di era modern selain Kai. Ray sadar bahwa dia harus khawatir tentang Dungeon menakutkan, yang akan segera terbuka untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah di masa depan. Ray tahu dia harus menaikkan levelnya sebanyak yang dia bisa, dan dia masuk ke dalam Dungeon, rupanya level adalah dasar kekuatan, dan naik level memungkinkan penyihir mempelajari skill baru. Yang meningkatkan total mana seseorang ini juga meningkatkan jumlah mana yang bisa dikendalikan seorang penyihir sekaligus. Ray sedang berjalan-jalan di Dungeon ketika dia tiba-tiba disergap oleh penyihir api level 38. Di sekitar penyihir itu ada beberapa bola api, membuat Ray ketakutan, karena dia hanya bisa menciptakan satu bola api. Penyihir itu bisa melakukan ini berkat perbedaan level yang sangat besar. Penyihir itu melemparkan bola apinya ke arah Ray. Dan meskipun dia hanya bisa menangkis satu, Ray terpaksa berpindah posisi untuk menghindari bola api lainnya. Ray sadar dia tidak bisa mengalahkan monster itu secara langsung, tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu fakta bahwa setelah menggunakan skill, selalu ada celah, dan Ray tidak menyia-nyiakan kesempatan ini saat dia melesat ke arah penyihir dengan kecepatan tinggi. Meskipun celahnya hanya 2 detik, penyihir itu menjadi benar-benar tak berdaya. Pada saat itu Ray berhasil memukul penyihir itu dengan sangat keras, hingga dia terlempar sambil mencuri skill bola apinya. Penyihir itu mendapati dirinya jatuh terduduk. Dan ketika dia mencoba melepaskan serangannya dia menyadari bahwa dia telah menjadi tak berdaya. Ray kemudian memberinya pelajaran. Dengan melemparkan 5 bola api ke arahnya membuatnya kewalahan dengan daya tembak besar yang benar-benar menghancurkannya. Setelah penyihir itu terbunuh Ray, mendapat notifikasi yang memberitahunya bahwa dia telah naik level. Dia menyadari bahwa mengalahkan monster level lebih tinggi memberikan banyak poin pengalaman meskipun cukup sulit untuk melawan monster. Peringkat lebih tinggi Ray sadar bahwa kemampuan skill drain memberinya keuntungan. Memeriksa jendela statusnya untuk melihat bahwa dia telah naik ke level 12 dengan ini Ray menetapkan standar level 30 untuk dirinya sendiri. Dia mulai menerobos Dungeon memusnahkan monster di mana-mana dalam waktu singkat Ray mencapai level 27. Tapi dia menyadari bahwa dia mulai melambat karena naik level semakin sulit. Ray sadar untuk mencapai level 30. Dia harus mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Ray kemudian menuju ke bagian terdalam Dungeon, di mana dia menemukan ruang bos. Ray senang telah menemukan ini karena ini adalah hal yang dia butuhkan. Ray membuka pintu dengan kencang. Dan ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia menemukan 2 imp level 30 dan iblis tengkorak level 45. Ray berhati-hati saat melihat ini.
Tapi dia sadar bahwa mencuri teknik mereka akan membantunya mendapatkan keuntungan. Ray melesat ke arah iblis tengkorak. Bertujuan untuk mendaratkan pukulan padanya, tapi yang mengejutkannya ada penghalang mana di sekitar monster itu. Menghalanginya mengaktifkan skill drain-nya. Iblis tengkorak membuat segalanya lebih sulit dengan menyerang Ray, hampir merobek kepalanya. Tapi dia berhasil menghindarinya dengan ledakan energi mendadak dari monster itu. Ray sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu yang cukup berguna untuk mengalahkan monster itu, karena dia belum memiliki kekuatan untuk menguras skill iblis tengkorak. Dia mengejar para imp, dia menebas salah satu imp, mencuri skill jarum es darinya, sebelum mengubahnya menjadi barbecue dengan bola api. Imp yang lain melihat temannya berubah menjadi hiasan api tapi terlalu takut untuk bergerak. Sekarang memiliki jarum es, Ray mengalihkan perhatiannya ke iblis tengkorak dan menyerang dengan serangan jarum es, yang pada akhirnya menghancurkan penghalang mananya. Namun imp yang kalah segera dibangkitkan kembali berkat kekuatan iblis tengkorak. Meskipun ini menjadi beban tambahan bagi Ray, dia tidak mengeluh karena mengalahkan para imp akan memberinya pengalaman. Poin dan itulah yang dia butuhkan. Dia mengalahkan imp itu lagi memberinya kenaikan level lagi. Karena kenaikan level barusan jumlah mana yang bisa dia kendalikan juga meningkat. Selain itu dia membuka kemampuan baru. Sintesis skill. Ray merasa lega saat melihat ini, karena inilah yang dia inginkan. Dia tidak membuang waktu. Menggabungkan jarum es dengan bola api menggunakan sintesis skill yang baru diperoleh, skill merah dan biru menyatu. Menciptakan tombak api yang ditembakkan Ray ke arah iblis tengkorak. Iblis tengkorak memasang penghalang mananya seperti biasa. Tapi tombak api itu melemahkannya, memberi Ray kesempatan untuk menerobos dan mencapainya dengan pukulannya. Dengan memukul iblis tengkorak dia bisa mencuri penghalang mana darinya, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia juga mencuri peningkatan tubuh ekstrem, membuat iblis tengkorak benar-benar bingung dan tak berdaya. Ray kemudian dengan kejam menghabisi iblis tengkorak, dengan menusukkan tombak api ke dadanya, untuk melahapnya dengan api. Sebuah batu mana hijau besar jatuh setelah mengalahkan iblis tengkorak, dan dia juga melompat dari level 28 ke level 33. Ray menghela napas lega setelah mengalahkan monster tangguh itu. Berkat kemampuan sintesis skill, rupanya itu adalah teknik tingkat lanjut yang dimaksudkan untuk menciptakan skill yang lebih kuat lagi. Dan itu tersedia, dari sekitar level 30 inilah, yang diharapkan Ray, dan dia senang bisa melakukannya tepat pada waktunya. Ray sedang menikmati momen kemenangannya ketika sistem memberitahunya bahwa dia telah memenuhi persyaratan level, dan jumlah skill yang bisa dia simpan melalui skill drain telah meningkat. Slot skillnya telah melonjak dari 3 menjadi 5. Dan Ray tersenyum, karena dia tahu segalanya akan menjadi lebih mudah baginya. Setelah selesai memeriksa semua yang dia butuhkan, dia keluar dari Danyeon dan menuju ke markas untuk menyerahkan batu mana hijau. Hinata terkejut ketika dia menyadari bahwa Ray mengalahkan iblis tengkorak, dan bahkan telah mencapai level 33 hanya dalam sehari. Ray tersenyum gugup mengklaim bahwa dia hanya beruntung, tapi Hinata memberitahunya bahwa tidak pernah terdengar ada yang melewati level 30. Hanya dalam satu hari Hinata memberitahunya bahwa dengan levelnya saat ini dia bahkan bisa menjadi penyihir peringkat B. Saat itu, Ray mendengar suara yang familiar bergema di belakang, dan bersamanya datang aura yang menakutkan. Suara itu tidak lain adalah kakaknya Kai. Dan Kai percaya bahwa ada kesalahan, karena tidak mungkin Ray peringkat B. Kai menambahkan bahwa Ray adalah orang tak berwarna yang tidak punya bakat apapun. Hinata membela Ray, mengatakan dia benar-benar mengalahkan Red Cup. Dan iblis tengkorak. Saat Kai mendengar ini dia marah dan langsung menyerang Ray. Dia melancarkan pukulan kuat tepat ke dadanya. Ray dengan mudah menangkisnya dengan perisai mana yang baru didapat. Kai tersenyum padanya, dan menyuruhnya berhati-hati. Kai akhirnya percaya rumor bahwa adiknya telah bangkit dengan skill, namun Kai tidak begitu terkesan. Dan dia menyuruh Ray untuk berhati-hati, karena dia ingin melihat seberapa mampunya dia. Hinata menyadari bahwa Kai bertindak sembrono. Memaksanya untuk bertanya, apakah dia bersiap untuk bertarung. Kai mengklaim tidak akan ada masalah, jika Ray benar-benar peringkat B seperti yang mereka katakan. Kecuali dia hanya penyihir palsu yang menyelinap ke peringkat B. Ray sadar bahwa menolak permintaan Kai hanya akan membuatnya malu dan mendapat masalah di masa depan. Ray kemudian memutuskan untuk menerima tantangan Kai, dan ini mengejutkan Kai, tapi sekaligus membuatnya kesal. Keduanya kemudian menuju ke arena markas untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Ray sadar bahwa dia harus berhati-hati tentang jumlah mana yang bisa dia kendalikan sekaligus karena dia akan melawan lawan yang lebih kuat darinya. Juga tahu bahwa dia harus selalu waspada, karena combo maksimalnya adalah 3 skill dasar sedangkan Kai memiliki 5 skill. Hanya dengan angka-angka ini, Ray cukup yakin bahwa dia akan kalah melawannya, jika dia mencoba melawannya secara langsung. Agar adil, Ray sadar bahwa dia harus mengeluarkan sesuatu yang istimewa begitu mereka siap bertarung. Ray menyerang dengan jarum es dan Kai membalas dengan bola api. Kedua serangan itu berbenturan di tengah, meninggalkan ledakan keras, dan awan debu ini membutakan pandangan Kai, dan sebelum dia sadar, Ray mencapainya dengan peningkatan tubuh. Mengejutkannya, Kai terkejut melihat adiknya sekarang menjadi pengguna 2 warna di sisi lain. Ray mencoba menghitung jumlah sisa mana skill Kai, karena dia sudah menggunakan satu saat dia mendekati Kai. Dia mengaktifkan sintesis skill untuk menciptakan tombak api. Kai terkejut melihat ini. Tapi pada dasarnya ini memberitahunya, bahwa adiknya sekarang bisa menggunakan skill 3 warna, namun, dia tidak khawatir sedikitpun tentang itu. Saat Ray hendak mencapainya, Kai menyambutnya dengan bola api yang kuat, yang menghancurkan tombak api Ray sebelum membuatnya terhempas ke tanah. Wajah Ray menunjukkan kengerian karena tombak apinya, yang membutuhkan mana setara 2 skill, untuk digunakan dengan mudahnya dihancurkan hanya dengan 1 skill sederhana. Kai mengejek saudaranya, mengatakan bahwa dia mungkin bisa menggunakan 3 warna skill, tapi dia tak bisa dibandingkan dengannya karena dia berada di level yang sangat berbeda. Untuk menyadarkan Ray akan posisinya, Kai menembakkan bola-bola api mematikan ke arahnya. Ray terpaksa berlarian. Untuk mencoba menghindari bola api sambil menciptakan tombak api, dia menembakkan tombak api itu ke arah Kai. Tapi Kai membalasnya dengan bola api seperti biasa. Bola api Kai menembusnya dan melesat lurus ke arah Ray.
Tapi dia segera memasang perisai mana, namun perisai mana itu tak bisa menandingi kekuatan Kai, dan hancur berkeping-keping membuat Ray terhempas ke tanah sekali lagi. Dengan Ray yang terbaring di tanah Kai, berjalan ke arahnya menyuruhnya untuk menundukkan kepala sebagai tanda hormat, dan dia akan melupakan segalanya. Yang telah terjadi sejauh ini, dia ingin Ray mengakui bahwa dia adalah sampah dibandingkan dirinya. Jauh di lubuk hatinya, Ray tahu dia tidak bisa menang melawan Kai. Dengan jurus, dan kekuatan kecilnya. Tapi dia tidak mau menyerah, karena dia akan terus hidup seperti budak. Bertekad untuk membuat namanya sendiri, dia bangkit sambil berteriak pada Kai, bahwa dia tidak akan pernah tunduk padanya. Kai kesal melihat ini, dan dia berkata pada Ray bahwa dia mungkin harus membunuhnya. Kai segera mengaktifkan skill Overlock, yang mengonsumsi mana dalam jumlah besar tapi menggandakan jumlah mana yang bisa dikendalikan sekaligus dengan Overlock aktif. Kai mampu menciptakan beberapa bola api dan dengan percaya diri mengatakan pada Ray bahwa dia akan menyaksikan kekuatan seorang raja. Sebuah serangan 10 combo. Ray diliputi ketakutan saat melihat ini, karena dia mengenali kekuatan itu. Karena itu adalah jurus pamungkas Kai, pada dasarnya dia adalah orang yang bisa menggunakan mana dalam jumlah besar. Jika dibandingkan dengan orang-orang di levelnya, namun inilah yang telah dipertaruhkan dan diharapkan Ray untuk digunakan Kai. Ray melompat ke arah Kai dan Kai mengejeknya menanyakan, apakah dia pikir bisa menghindari serangannya di udara. Ray mendapati dirinya bertarung melawan sekumpulan bola api, tapi dia mengaktifkan tangan mana yang mengejutkan Kai, karena dia tidak menduga ada skill lain. Ray tahu bahwa sekuat apapun Kai dia terikat oleh cooldown, dia berhasil menghindari bola-bola api itu. Dan dia mencapai Kai tepat pada waktunya. Kai sedang dalam periode cooldown saat Ray mencapainya dan dia memukul wajahnya. Pukulan Ray begitu kuat hingga membuat Kai terlempar ke seberang arena dan dengan memukulnya. Ray juga berhasil mencuri skill Overlock miliknya. Ray senang dengan hasilnya karena dia juga bisa mencuri skill Overlock. Ray percaya bahwa dia telah memenangkan pertarungan tapi Kai bangkit kembali dengan wajah babak belur mengancam akan membunuh Ray saat itu juga. Kai mengeluarkan jurus tombak iblis yang mengejutkan Ray, karena dia tidak menyangka Kai sudah mempelajari jurus itu. Tampaknya itu adalah skill terhebat Kai, yang membuatnya sangat berbahaya. Ray memperhatikan saat tombak itu melesat lurus ke arahnya. Tapi sebelum mengenainya Ray berhasil menghindar. Ray terpaksa mengakui bahwa kecepatan tombak itu bukan main. Ray akhirnya sadar, bahwa dia hanya bisa memukul Kai karena dia sedang lengah. Tapi keadaan telah berubah sekarang, setelah Kai menjadi sangat serius. Ray mendapati dirinya berlarian di sekitar arena. Karena perbedaan level kekuatan antara dia dan Kai telah meroket bahkan dengan kehancuran yang telah dia sebabkan di arena. Kai masih belum selesai. Ray mencoba melawan dengan tombak apinya, tapi Kai mengalahkan skillnya dengan tombak iblis. Gelombang dari ledakan itu, membuat Ray terlempar lurus ke dinding, dan dia berteriak saat menabrak dinding. Kai mengejeknya mengatakan, inilah tepatnya mengapa dia disebut Raja Ungu. Ray tidak punya pilihan. Selain mengakui bahwa Kai memang benar karena tombak iblisnya adalah salah satu yang terkuat, Kai berdiri di atas Ray sekali lagi. Mengatakan padanya untuk tidak sombong hanya karena dia bisa menggunakan beberapa skill, Ray mengakui bahwa dia bukan tandingan Kai. Dalam kondisinya saat ini, tapi tiba-tiba dia sadar bahwa permainan akan berubah jika dia bisa menemukan potensi dari skill ungu. Sebelum pertarungan batas, sintesisnya adalah dua warna, tapi Ray benar-benar mengubah permainan. Dengan mengaktifkan skill Overlord, Kai terkejut saat melihat saudaranya menggunakan skill Overlord. Seolah-olah itu bukan apa-apa, karena Overlord kapasitas mananya meningkat secara otomatis dan dia membuka sintesis skill. Ray tersenyum ketika dia sadar bahwa dia telah mendapatkan jackpot, tapi Kai khawatir. Karena dia tidak tahu rencana jahat apa yang sedang dia siapkan. Saat itu juga Ray melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Yaitu menggabungkan tiga warna sekaligus. Ray menambahkan skill merah ke skill biru dan melengkapinya dengan skill kuning. Yang pada akhirnya mengubahnya menjadi mana hitam membuat mulut Kai ternganga. Pada dasarnya warna mana yang tersedia adalah merah. Kuning dan biru. Ray selalu diberitahu bahwa dia tidak memiliki afinitas untuk ketiga warna ini. Tapi tanpa mereka ketahui, mereka semua salah. Ray adalah jenis yang sangat berbeda dan langka karena dia adalah seorang penyihir kegelapan. Yang belum pernah terdengar dalam sejarah penyihir. Dengan kombinasi tiga warna, Ray menciptakan api abis yang terlihat sangat mematikan. Rasa takut menyelimuti Kai dan dia dengan panik meluncurkan tombak iblis ke arah Ray, sambil berteriak padanya untuk menjauh. Ray melihat tombak itu dan melemparkan bola api abis ke arahnya menghancurkannya dalam sekejap begitu tombak iblis itu disingkirkan. Ray berlari ke arah Kai sambil menyiapkan bola api lainnya. Kai tidak mau menyerah dan dia memanggil tombak iblis raksasa lainnya. Sebagai persiapan untuk serangan Kai, Kai meluncurkan tombak iblisnya, dan Ray menyambutnya di tengah jalan dengan bola api. Bola api Ray mengalahkan dan melahap tombak iblis meninggalkan ledakan besar yang membuat Kai pingsan. Ray tidak bisa mempercayai matanya. Saat dia jatuh ke tanah dengan takjub karena akhirnya berhasil mengalahkan Kai, notifikasi sistem muncul. Memberitahunya bahwa dia telah memperoleh api abis berkat sintesis skill. Beberapa saat kemudian Hinata menghampiri Ray dengan sangat terkejut. Menanyakan jenis skill apa yang baru saja dia gunakan. Ray sudah khawatir tentang ini, karena dia tahu dia tidak bisa terus bersembunyi. Skill dan kekuatannya selamanya. Ray bertingkah keren dan memamerkan skillnya mengatakan sepertinya itu adalah skill hitam. Itu membuat Hinata sangat terkejut, karena Ray adalah pengguna skill hitam pertama. Ray kemudian bertanya padanya, apakah dia wajib melaporkan sifat skillnya kepada asosiasi, karena dia ingin merahasiakannya di antara mereka berdua. Hinata terkejut mendengar ini, dan dia mengatakan pada Ray bahwa dia kehilangan sebuah kesempatan. Ray bertanya-tanya kesempatan apa yang mungkin dia lewatkan. Dan Hinata mengingatkannya bahwa penyihir terkuat di setiap warna selalu diberi gelar raja. Yang pada dasarnya berarti dia adalah Raja Hitam karena tidak ada orang lain. Ray memikirkannya dalam-dalam. Dan meskipun tawarannya menggiurkan, dia mengatakan pada Hinata bahwa dia tidak menginginkannya saat ini. Ray tahu dia masih lemah.
Yang tidak cocok untuk seorang raja saat itu juga, dia ingat bahwa saudaranya masih pingsan di arena. Dan dia bertanya pada Hinata apakah dia akan baik-baik saja. Hinata memberitahunya bahwa Kai adalah salah satu raja dan dia pasti akan segera pulih. Meskipun dia terluka parah, namun Hinata berencana untuk membawanya ke ruang medis. Tiba-tiba mereka mendapat notifikasi darurat di ponsel, dan ketika dia memeriksanya, dia menyadari bahwa sebuah danyen telah muncul di pintu masuk barat Taman Ikebukuro dan level penyihir yang direkomendasikan untuk masuk adalah 70. Hinata terkejut saat melihat ini, tapi Rei sudah menduganya karena dia tahu itu telah terjadi di kehidupan masa lalunya. Itu adalah danyen level 70, ketika sebagian besar raja masih di level 50, dan di minggu pertama kemunculan danyen itu. Para raja menyadari betapa lemahnya mereka, karena itu mereka meninggalkan danyen Ikebukuro tapi tanpa mereka sadari. Itu adalah titik awal dari sebuah tragedi. Tampaknya danyen itu mengalami keruntuhan karena sebuah danyen diharapkan untuk ditaklukkan. Dalam jangka waktu tertentu atau monster-monster akan keluar danyen Ikebukuro, adalah yang pertama dari danyen-danyen, di mana wabah danyen terjadi. Kemunculan monster-monster itu mengakibatkan begitu banyak kematian. Membuat kota Tokyo dipenuhi oleh monster sebagai akibatnya banyak orang meninggal. Karena jumlah monster yang mengerikan yang menyerbu jalanan, namun Rei bersiap untuk menghentikan tragedi itu terjadi. Sekali lagi tidak peduli apapun risikonya, Hinata hampir kehilangan keseimbangan saat Rei memberitahukan rencananya untuk menaklukkan danyen. Hinata mencoba memberitahunya betapa berbahayanya danyen itu meskipun dia cukup kuat selain itu. Hanya penyihir peringkat A yang diizinkan masuk ke danyon karena level rekomendasi jauh di atas 50 karena masih ada sedikit waktu sebelum danyon. Wabah Rei mengonfirmasi apakah ujian kenaikan peringkat A masih minggu depan, dan Hinata menjawab ya karena memang begitu. Rei memberitahu Hinata rencananya untuk naik ke peringkat A pada saat dia mengikuti ujian berikutnya. Hinata semakin terkejut saat mendengar ini tapi dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa Rei benar-benar bisa lulus ujian. Dengan skill-skillnya, namun dia terdengar seperti ada masalah, dan Rei bertanya padanya apa itu. Hinata lalu memberitahunya, bahwa untuk mengikuti ujian promosi peringkat A dia harus menyelesaikan Dungeon peringkat B dengan party terlebih dahulu. Ini pada dasarnya berarti dia harus membentuk party dan menyelesaikan Dungeon peringkat B dan Rei benar-benar melupakan hal ini. Rei memeriksa ponselnya dan yang dia lihat hanyalah pesan-pesan sampah tentang orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin. Mereka akan membentuk party dengannya karena dia harus menyelesaikan Dungeon peringkat B sebelum minggu ini berakhir. Rei tahu dia dalam posisi sulit karena Dungeon itu sulit diselesaikan sendirian. Dia pun memutar otak. Memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari situasi sulitnya, saat itu dia mendengar beberapa mage memarahi rekan mereka karena sangat lemah. Ini membuat Rei teringat bahwa dia juga selalu diperlakukan seperti sampah. Sama seperti orang yang terbuang rupanya, nama gadis itu adalah Ichinose Aya dan rekan-rekannya bahkan tidak menahan diri. Dan memanggilnya beban. Saat Rei mendengar nama Aya dia teringat sesuatu yang cukup penting. Ternyata Aya akan dikenal sebagai Raja Scarlet di masa depan tetapi saat ini dia masih dikenal sebagai mage yang tidak kompeten. Di masa sekarang meskipun dia lemah, Rei kecewa, karena anggota partinya memperlakukannya seperti sampah. Aya mencoba memberitahu anggota timnya, bahwa dia tidak boleh dikeluarkan dari party karena, dia tidak akan bisa membayar tagihan medis adiknya. Dia berjanji akan melakukan yang lebih baik saat mereka masuk Dungeon berikutnya. Dan pemimpin party memberitahunya bahwa dia akan menunggu untuk melihat apa yang bisa dia lakukan selama raid mereka hari itu. Dia memberitahu Aya bahwa dia pasti akan dikeluarkan dari tim jika dia mengacau dan Aya dengan gugup menyetujuinya. Aya dan timnya lalu berangkat untuk menaklukkan Dungeon. Tapi Rei khawatir segalanya tidak akan berjalan baik. Rei tahu bahwa Aya menjadi Raja Scarlet di tahun-tahun mendatang. Tetapi dia menderita banyak kesulitan sebelum itu. Rei ingat bahwa sekitar waktu inilah dia terlibat dalam insiden tertentu. Rupanya dia terluka parah saat pertarungan bos dan dia koma selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Rei sadar bahwa insiden itu mungkin terjadi pada hari itu juga meskipun Rei tidak yakin tentang hal itu. Dia bisa melihat bahwa Aya bertingkah sangat aneh untuk mencegah sesuatu yang gila terjadi padanya. Rei memutuskan bahwa dia harus turun tangan. Sementara itu Aya dan timnya telah bertemu dengan bos Dungeon Delahan Monster level 45. Tiba-tiba pemimpin party melakukan sesuatu yang sangat gila, dan dia mendorong Aya ke dalam jangkauan monster. Agar dia bisa menggunakannya sebagai umpan, dia menyuruh Aya untuk melawan monster itu sendirian dan Aya mencoba mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menang melawan monster itu sendirian. Pemimpin party lalu memberitahu Aya bahwa dia akan dikeluarkan. Jika dia tidak bisa menghadapi monster bos sendirian. Aya terpojok oleh permintaan pemimpin party. Tapi dia percaya dia tidak punya pilihan lain karena semua yang dia lakukan adalah demi adiknya. Party itu menonton dengan geli. Saat Aya berjalan menuju bos, dan melemparkan bola api ke arahnya, bola api Aya mengenai sasaran. Tapi monster itu tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Aya panik saat menyadari serangannya tidak berguna. Terhadap monster itu tiba-tiba Dolahan melompat ke arahnya siap untuk menghancurkannya sampai mati dengan pedang besarnya. Pedang itu menghantam tepat di depannya menyebabkan gelombang besar yang menghancurkan tanah dan membuatnya jatuh terhempas. Benar-benar pasrah pada belas kasihan monster itu akan menghabisinya saat Rei muncul di tempat kejadian. Dan dengan bantuan peningkatan tubuh ekstrimnya dia menahan serangan monster itu. Aya terkejut saat melihat seorang penyelamat muncul. Tepat di depannya mencegahnya dari kematian. Rei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan itu dan dia mendorong monster itu mundur. Aya terkesima dan Rei berbalik untuk memastikan dia baik-baik saja. Anggota party Aya tidak senang karena seseorang entah dari mana muncul untuk merusak rencana mereka. Mereka tahu bahwa Dulahan adalah monster yang menakutkan dengan bobot yang mengerikan. Tapi Rei mendorongnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Saat itu juga, Dulahan bangkit kembali dan mengeluarkan raungan keras yang menggema di setiap sudut ruangan. Rei tidak terkejut bahwa monster itu masih hidup, karena armor Dolahan jelas ditingkatkan.
dengan skill penguatan yang membuat serangan biasa sama sekali tidak berguna melawannya. Karena itu, Ray memutuskan untuk mencuri skill itu, dan meniadakannya. Ray mempertaruhkan segalanya. Dan melompat ke arah monster untuk mencoba menyentuhnya. Dia berhasil menyentuh monster itu dan dia mengaktifkan skill Drain. Tapi yang mengejutkannya skill itu tidak mau aktif Ray, terpaksa melompat mundur sebelum dia terbelah dua oleh monster itu. Ray kembali ke tempat ayah dan dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Ray memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Karena dia berhasil menahan serangan monster itu dengan pedangnya Ray, akhirnya menyadari bahwa armor Dullahan adalah bagian luarnya. Dan agar skill Drain bekerja dia harus menyentuh bagian dalam tubuhnya. Saat itu juga Dullahan menghantamkan pedangnya ke tanah. Melepaskan ledakan energi besar darinya Ray mengangkat penghalang mananya dan berteriak pada ayah untuk tetap di belakangnya. Agar dia tidak terkena penghalang mana Ray berhasil menahan serangan yang datang, tetapi gelombang dari serangan itu membuat anggota party berterbangan seperti kertas. Hanya pemimpin party yang tetap berdiri dan dia dengan marah meluncurkan tombak es ke monster itu. Anehnya Dullahan menahan serangan itu dan membalas dengan serangan balik yang tidak bisa dihindari wanita itu. Dia mendapati dirinya terlempar ke dinding karena tombak es tidak berguna melawan Dullahan. Ray menyadari bahwa dia membutuhkan sebuah skill yang melampaui skill penguatan monster itu. Ray memutuskan untuk menggunakan api abisnya, dan dia tidak membuang waktu untuk membuat bola api hitam. Mengejutkan ayah Ray melemparkan api hitam langsung ke monster itu, dan Dullahan juga mengirimkan gelombang energinya ke arah Ray. Kedua serangan itu bertemu di tengah jalan, tetapi api Ray terlalu kuat dan mengalahkan ledakan energi Dullahan. Api hitam mencapai Dullahan bahkan sebelum dia sempat melakukan apapun dan dia dilalap api. Ray membatasi gerakan monster itu dengan tangan mana untuk memastikan api hitam melakukan tugasnya. Ini cukup untuk membakar skill penguatan armor, apapun yang dimiliki Dullahan dan membuatnya hancur menjadi debu. Dari kekuatan api hitam yang luar biasa dengan matinya, Dullahan ia menjatuhkan monoston hijau besar, tetapi ayah lebih khawatir tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki Ray. Dia benar-benar terkesan dengan bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu. Hanya dengan satu serangan, dan dia dengan gugup berterima kasih kepada Ray, karena telah menyelamatkan hidupnya. Ray tersenyum sambil memberitahu gadis itu bahwa dia hanya senang dia baik-baik saja. Jauh di lubuk hatinya, Ray sangat senang, karena berhasil menyelamatkan ayah. Dari kematian pemimpin parti ayah yang menyebalkan akhirnya bangkit kembali terlihat sangat kesal. Dia menyadari bahwa Ray cukup kuat, tetapi keserakahannya membuatnya menginginkan hadiah, karena telah mengalahkan monster itu. Dia berjalan ke arah Ray menyuruhnya untuk menyerahkan batu mana karena merekalah yang mendaftar untuk menaklukkan Danyon itu. Ayah terkejut mendengar ini, dan dia terpaksa mengingatkan wanita menyebalkan itu, bahwa Ray baru saja menyelamatkan hidup mereka. Ray bahkan memberitahu wanita itu bahwa dia tidak masalah memberikan batu mana padanya tetapi sebagai gantinya. Ray memberitahu wanita itu bahwa dia ingin ayah berada di partinya. Ini mengejutkan pemimpin parti dan bahkan ayah sendiri. Ray lalu berbalik ke ayah. Mengatakan, dia juga bebas membuat pilihannya, karena dia tidak memaksanya. Pemimpin parti tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendengar ini dan memberitahu Ray bahwa dia dengan sepenuh hati menyetujui kesepakatan itu, dia menepuk bahu ayah. Bertanya, apakah dia juga setuju dengan kesepakatan itu? Ayah tiba-tiba menjawab bahwa dia setuju dan dia memberitahu Ray bahwa mulai sekarang dia mohon bimbingannya. Pemimpin parti mengambil batu mana, dan saat dia berjalan pergi, dia berbicara tentang bagaimana dia berhasil membuat kesepakatan yang bagus dengan menukar anggota parti yang tidak berguna. Tidak diketahuinya, tetapi diketahui oleh Ray. Ayah adalah aset yang sebenarnya. Setelah parti itu pergi, ayah berterima kasih lagi kepada Ray, karena telah menyelamatkannya. Dan Ray meminta maaf karena membuatnya meninggalkan partinya. Secara tiba-tiba di sisi lain, ayah tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri karena dia percaya bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi Ray, lalu memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia akan menjadi lebih kuat. Dan bahkan lebih kuat dari mereka yang meninggalkannya. Ayah terkejut mendengar ini, karena dia tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang akan menjadi lebih kuat. Ray lalu memberitahunya bahwa dia mendengar percakapannya dengan mantan anggota partinya di markas, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu tidak disengaja. Karena apa yang dia dengar. Ray memberitahu ayah bahwa dia bisa menjadi pendukungnya. Ayah lega mendengar ini. Dan dia memberitahu Ray bahwa dia bersedia mengikutinya. Ray tersenyum. Menyadari bahwa dia telah berhasil mendapatkan jackpot. Keesokan harinya Ray dan ayah bersiap untuk pergi dalam upaya menaklukkan Dunyon peringkat B. Ayah bertanya, apakah mereka berhak mengikuti ujian peringkat A jika mereka menaklukkan Dunyon, dan Ray menjawab ya. Selain itu, Ray memberitahunya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang akan membuatnya lebih kuat di dalam Dunyon. Ini membuat ayah penasaran. Karena dia tahu bahwa menjadi lebih kuat akan membantunya mendapatkan lebih banyak uang untuk membayar tagihan medis adiknya. Sangat bersemangat, ayah menunjukkan pada Ray betapa antusiasnya dia untuk menaklukkan dungeon. Mereka berdua melangkah masuk ke dungeon peringkat B, yang ternyata adalah sebuah gua kristal. Monster pertama yang mereka temui adalah serigala hitam dan ini membuat ayah ketakutan. Namun Ray menyuruhnya untuk mundur sementara dia yang mengurus para monster. Ray berlari ke arah para monster, dan dia mengaktifkan peningkatan tubuh ekstrem sebelum mencapai mereka. Berbekal pedangnya dia menebas monster-monster itu seperti kertas tisu. Dia membelah mereka satu persatu mengejutkan ayah yang menonton dari belakang. Dia kagum melihat betapa kuatnya Ray. Karena kekuatannya, tidak bisa dibandingkan dengan anggota parti lamanya, meskipun mereka juga kuat. Ray kemudian membawa ayah ke tempat yang dia inginkan meyakinkannya bahwa dia akan mendukungnya. Dia mendesak ayah untuk mengikuti rencananya. Dan ayah berjalan menuju monster-monster itu untuk mengalahkan mereka agar dia bisa naik level dengan cepat. Meskipun dia hanya bisa menggunakan serangan sederhana, dia bersedia mencoba yang terbaik melawan monster-monster itu. Ayah memunculkan bola apinya sebagai persiapan untuk monster-monster kecil yang berlari ke arahnya. Sementara itu Ray berdiri dan mengawasi dari belakang.
Karena dia telah menyiapkan ujian sempurna bagi Aya untuk menyadari senjatanya sendiri. Saat Aya sedang menghadapi monster-monster kecil, seekor monster besar muncul dari belakang, tetapi Ray siap menanganinya, karena dia tidak akan membiarkan apapun mengganggu apa yang sedang dilakukan Aya. Aya berhasil mengalahkan monster-monster itu tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia kalahkan. Mereka terus berdatangan seolah-olah mereka memiliki kartu respawn tak terbatas. Dia bahkan tergigit di lengan kirinya. Membuat segalanya lebih buruk baginya karena dia akan kehabisan mana sebelum bisa mengatasi monster-monster menyebalkan itu. Aya sedang memikirkan betapa sulit hidupnya ketika dia melihat Ray sedang menghadapi sekelompok monster yang lebih tangguh. Hanya agar bisa membuat segalanya lebih mudah baginya. Saat itulah dia akhirnya sadar bahwa dia harus berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Sebaliknya Aya siap untuk memenuhi standar yang ditetapkan Ray untuknya dan dia menggunakan emosinya untuk menciptakan bola api. Dia melemparkan bola api itu ke arah monster dan berkat emosi di baliknya bola api itu membesar hingga melahap para monster. Seperti keripik. Aya terkejut ketika menyadari bola apinya semakin besar tetapi mananya tidak habis. Di sisi lain Ray senang karena Aya akhirnya mulai menguasai kekuatannya. Karena dia sebenarnya cocok untuk pertarungan ketahanan. Pada dasarnya cadangan mananya adalah senjata terbesarnya. Dan dia baru saja menyadarinya. Aya tertegun ketika dia menyadari bahwa dia telah membuka sebuah skill. Blast Furnace. Sesaat kemudian mereka berdua tiba di ruangan bos yang dihuni oleh slime raksasa level 52. Saat Ray menyerbu ke arah slime itu dia menyuruh Aya untuk menggunakan skill barunya. Aya mengerti perintah itu. Dan dia melepaskan Blast Furnace-nya mengeluarkan daya tembak luar biasa yang mengejutkannya. Dia tidak bisa percaya bahwa dia mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Di sisi lain, Ray tahu apa yang mampu dia lakukan. Karena Blast Furnace adalah skill yang meningkatkan daya tembak skillnya tetapi dengan biaya mana yang tinggi. Pada dasarnya itu cocok dengan set skillnya, tetapi tiba-tiba Ray sadar bahwa tingkat daya tembak yang dia saksikan lebih tinggi dari yang dia kira. Daya tembak Aya menyelimuti seluruh ruangan mengubahnya menjadi merah, dan dia akhirnya memusnahkan slime itu. Setelah bos dikalahkan Ray menghampirinya memujinya atas kerja bagusnya. Awalnya Aya terguncang. Tapi dia menenangkan diri dan mulai tertawa karena dia tidak pernah berpikir mampu memiliki kekuatan sehebat itu. Namun, dia tidak membuang waktu untuk berterima kasih pada Ray karena berkat dialah dia menemukan potensinya. Setelah menaklukkan dungeon peringkat B, mereka berdua kembali ke permukaan dan Aya menyebutkan bahwa mereka telah berhasil memenuhi syarat yang memungkinkan mereka untuk mengikuti ujian peringkat A. Artinya yang tersisa hanyalah mengikuti ujian. Ray tersenyum padanya mengonfirmasi hal ini, tetapi dalam hatinya dia sangat ingin mengikuti dan lulus ujian karena itu adalah suatu keharusan. Pada hari ujian peringkat A mereka berdua pergi ke asosiasi dan Hinata. Memberitahu mereka bahwa mereka harus mengukur kemampuan tempur mereka, dan akan dipasangkan dengan seseorang untuk latih tanding. Ray siap untuk mengikuti ujian dan lulus agar dia akhirnya bisa menjadi penyihir peringkat A untuk rencana berikutnya. Aya juga bersemangat. Dan dia mendesak Ray untuk melakukan yang terbaik juga. Tepat pada saat itu mereka bertemu dengan mantan anggota parti dan pemimpin mereka yang menyebalkan Isoyama. Mereka mengolok-oloknya karena mencoba mengikuti ujian tetapi Ray maju untuk membela Aya memberitahu para anggota parti itu bahwa Aya tidak akan kalah dari pengecut seperti mereka. Isoyama mencibir lalu mengejek Ray mengatakan bahwa dia punya anggota parti yang lebih baik daripada Aya yang tidak berguna. Tepat saat itu, anggota parti yang dimaksud muncul di kejauhan dan ternyata dia adalah seorang wanita. Aono Yuri. Ini langsung membuat Ray khawatir karena dia pernah mendengar nama itu di kehidupan masa lalunya. Rupanya Yuri sangat kuat, sehingga dia pernah menaklukkan dungeon yang sangat berbahaya sendirian tanpa banyak kesulitan. Setelah itulah dia menjadi sangat terkenal. Dan menilai dari keadaan saat ini, Ray dengan mudah menyimpulkan bahwa Yuri mungkin sudah menjadi penyihir peringkat A. Yuri kemudian berjalan menghampiri Ray. Mengatakan bahwa dia terlihat seperti seseorang yang cukup menarik. Ini membuat Ray lengah. Membuatnya menatap Yuri dengan aneh. Ayah khawatir dengan tingkah Ray dan dia memanggil namanya. Penyebutan namanya langsung memberitahu Yuri siapa dia karena dia bisa menebak bahwa dia adalah kakak laki-laki Kai. Selain itu, dia telah mengetahui bahwa Kai kalah darinya dan berita ini mengejutkan Ray karena dia tidak tahu prestasinya telah tersebar luas di antara para penyihir. Di sisi lain, Ayah sangat terkejut bahwa Ray mengalahkan Kai, dan dia terpaksa bertanya padanya apakah itu benar. Yuri kemudian berbalik untuk memberitahu Ray bahwa dia mungkin mengesankan, tetapi dia tidak punya peluang melawannya. Yuri menyebutkan bahwa Raja Ungu Kai lebih lemah darinya. Sesaat kemudian, para penyihir berkumpul di pusat pelatihan untuk mencoba keterampilan tempur mereka melawan golem buatan yang disediakan oleh asosiasi. Rupanya golem itu dilapisi dengan batu khusus yang lebih keras dari batu biasa. Dan para penyihir didesak untuk melakukan yang terbaik melawannya. Ray adalah orang pertama yang dipanggil maju untuk mencoba kekuatannya melawan golem. Dia berdiri di depan golem dan menciptakan bola api tetapi para penyihir yang hadir mulai menertawakannya karena mencoba menggunakan elemen api melawan golem elemen logam. Saat dia berlari menuju golem Ray cukup yakin bahwa elemen api akan sama sekali tidak berguna melawan golem itu, tapi tepat sebelum dia mencapai golem dia menggabungkan serangan api dengan Ice Shard untuk menciptakan Fire Lance. Ray menembakkan Fire Lance ke golem dan itu menghancurkan kepala golem, meninggalkan kepulan asap. Pengawas memeriksa golem itu dan saat dia tidak mendapat respons, dia mengonfirmasi bahwa golem telah dikalahkan. Para penyihir yang sebelumnya mengejek Ray mulai bergumam kagum, karena mereka tidak pernah menyangka Ray akan mengalahkan golem hanya dengan satu serangan. Di sisi lain Yuri terkesan dengan cara Ray menggabungkan kedua elemen untuk menciptakan elemen yang lebih kuat.
Ray tersenyum karena dia jelas bangga dengan caranya menangani seluruh situasi. Untuk Aya, dia menjalani tes pengukuran cadangan mana, dan dia diminta untuk memegang bola kristal dengan tangannya untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Tepat saat dia akan menyentuh bola kristal itu, mantan anggota partinya sudah mengejeknya mengatakan dia seharusnya malu karena datang untuk mengikuti ujian. Namun semua orang di ruangan itu dibuat terkejut saat perangkat menampilkan daya tembaknya yang luar biasa. Isoyama tidak bisa mempercayai ini, dan dia berasumsi bahwa Aya pasti berbuat curang. Setelah mereka selesai dengan prasyarat lainnya, penguji memberitahu para penyihir bahwa latih tanding adalah hal terakhir dalam daftar. Untuk pertandingan pertama latih tanding, Aya diadu melawan musuh bebuyutannya Isoyama. Aya tetap tenang saat akan menghadapi wanita itu, tetapi Isoyama tidak sabar untuk melawan Aya, agar dia bisa membongkar siapa dia sebenarnya. Pertarungan dimulai dan Isoyama meluncurkan sekelompok jarum es ke arah Aya. Tetapi dia dengan mudah menghancurkan semuanya dengan bola api raksasa yang menerbangkan pecahan es kemana-mana, hampir membutakan perapal mantranya sendiri. Isoyama terkejut saat melihat ini, karena dia tidak pernah menyangka, Aya memiliki skill daya tembak yang begitu dahsyat. Isoyama terkejut tetapi Aya bahkan belum memulai. Aya menciptakan bola api lagi, dan dia melemparkannya ke arah Isoyama. Isoyama merasakan kekuatan menakutkan di balik bola api itu, dan segera memasang penghalang mana. Berharap ini akan menyelamatkannya. Sebelum serangan itu mengenainya dia sudah mengejek Aya karena bodoh. Karena rencana serangannya cukup sederhana. Dia berencana untuk memblokir serangan Aya, sebelum melancarkan serangan balik untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang gila yaitu fakta bahwa serangan Aya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Aya terus meluncurkan serangkaian bola api ke arah Isoyama dan penghalang mananya. Dan karena serangan berturut-turut penghalang mana itu hancur memperlihatkan ketakutan Isoyama di baliknya. Isayama menggunakan gerakan pengecutnya seperti biasa. Tapi saat melarikan diri dia terkena salah satu puing-puing. Dari serangan bola api Aya. Isayama terkena di bagian belakang kepala dan jatuh ke tanah. Setiap sel dalam tubuhnya menolak untuk percaya bahwa Aya telah melampaui kekuatannya. Dia jatuh ke tanah dan penguji menghentikan pertarungan menyatakan Aya sebagai pemenang. Wajah Aya berseri gembira, dan saat kembali ke tribun Ray, memujinya karena telah melakukannya dengan baik. Aya tersenyum berkata dia tak percaya bisa menang, lalu mendoakan Ray semoga berhasil melawan Yuri. Yuri sendiri tetap tenang, saat dia menyuruh Ray masuk ke arena untuk pertarungan mereka. Saat mereka melangkah kering Yuri bertanya, pada Ray apakah ada alasan khusus? Mengapa dia mengikuti ujian ini? Ray tetap diam, dan Yuri berkata dia bisa melihat Ray lebih siap, dibandingkan peserta lain. Ray lalu menjawab bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Apapun yang terjadi, karena itu dia tidak bisa membiarkan Yuri menghentikannya. Yuri tersenyum mendengarnya, dan dia mengeluarkan aura yang dahsyat mengingatkan Ray bahwa dia cukup kuat. Ray meyakinkannya bahwa dia tahu itu, tapi dia yakin akan menang. Yuri terkesan dengan kepercayaan dirinya, dan untuk mengakhiri pembicaraan, dia menyarankan agar mereka bertarung. Yuri memulai serangan lebih dulu dan meluncurkan serangkaian pedang mana ke arah Ray. Ray mengeluarkan pedangnya untuk menahan serangan tapi dia kesulitan. Rupanya Yuri menggunakan skill bernama konversi mana, yang memungkinkan pengguna memanipulasi mana dengan bebas. Tiba-tiba Yuri mengejutkan Ray dengan serangan yang kuat dan dahsyat, yang hampir menghancurkannya tapi dia berhasil menghindar tepat waktu. Yuri tersenyum licik, mengatakan Ray beruntung bisa menghindar. Tapi Ray lelah terus bertahan, dan memutuskan untuk menyerang. Dia berlari ke arah Yuri, tapi Yuri tak membiarkannya mendekat dengan mudah. Dia melancarkan serangan jarak jauh ke arah Ray, tapi Ray menahannya dengan penghalang mana. Ray lalu melesat ke arahnya, dan mengayunkan pedangnya dengan sangat keras. Untuk mencoba memenggalnya tapi Yuri melompat mundur. Saat masih di udara Ray mencoba menghabisinya dengan tombak api, tapi Yuri menggunakan skill konversi mana untuk membuat perisai pelindung. Perisainya mampu menahan serangan tombak api Ray yang kuat tapi dia mengakui Ray sudah berusaha. Sementara itu Ray khawatir karena pertahanan Yuri tampak benar-benar sempurna. Ray bisa melihat kalau Yuri sangat kuat. Yuri lalu bergerak lagi dengan menembakkan beberapa sinar jarak jauh ke arah Ray. Memaksa Ray berlarian di arena untuk menghindar. Ray mengakui serangan Yuri sangat merepotkan. Sementara itu, Yuri mengejeknya mengatakan dia tak akan menang jika hanya berlarian saja. Ray lalu berbalik ke arahnya, dan Yuri mengunci target serangannya yakin Ray akan kalah. Namun Ray punya rencana lain. Tepat saat serangan akan mengenainya dia mengaktifkan peningkatan fisik dan menebas semua serangan Yuri membuatnya terkejut. Namun Yuri belum selesai dengan Ray. Yuri mengakui ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menggunakan 3 warna. Namun, dia mengejutkan Ray dengan berkata dia juga bisa menggunakan peningkatan tubuh. Dia pun mengaktifkan skill itu, lalu memunculkan sabit dengan skill utamanya. Tiba-tiba dia menghilang di depan Ray, dan saat muncul kembali, dia sudah ada di belakangnya. Ray hampir saja terpenggal tapi berhasil berbalik tepat waktu untuk menahan serangan itu. Ray terlempar ke belakang akibat serangan dahsyat itu. Melihat kecepatan Yuri, Ray kembali terpaksa bertahan saat Yuri memburunya. Ray tidak bisa percaya dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki gadis itu. Karena itu dia memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrem. Dia membiarkan Yuri mendekat dan meraih tangannya. Tapi Yuri mengejeknya mengira itu tindakan sia-sia. Tiba-tiba dia menyadari ada yang salah. Sebelum dia sadar Ray telah mencuri skill peningkatan tubuhnya, dia mulai terhuyung mundur menyadari kekuatannya menghilang, dan tak bisa lagi membela diri. Ray mendapat celah sempurna untuk mendaratkan pukulan telak ke dadanya. Yuri terbatuk kesakitan saat jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa selama ini Ray menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dengan Yuri tergeletak tak bisa melawan Ray dinyatakan sebagai pemenang.
Kemudian Yuri terbangun di rumah sakit, dan melihat Ray dan Aya di sampingnya. Keduanya senang melihatnya sadar, dan Yuri mengakui kalau dia kalah telak. Dia memberitahu Ray bahwa dia tidak menyangka Ray akan sekuat itu. Yuri lalu bertanya kenapa Ray datang menjenguknya. Dengan sikap rendah hati, Ray menundukkan kepala, dan bertanya apakah Yuri mau bergabung dengan partinya. Yuri terkejut mendengarnya dan Ray memberitahunya bahwa, setelah evaluasi pertarungan dia juga dipromosikan ke peringkat A. Ray mengakui bahwa mereka membutuhkan Yuri, jika mereka ingin punya kesempatan menaklukkan Dunyeon sulit. Ray masih bicara saat Yuri memotongnya dengan tawa keras, mengatakan kalau Ray orang yang sangat menarik. Yuri tidak bertele-tele dan berkata pada Ray, bahwa dia tidak keberatan mengikuti pimpinannya. Ray senang mendengarnya dan mereka berdua berjabat tangan sebagai tanda setuju. Tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat membuat Ray sangat khawatir. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tanpa sepengetahuannya Kronos sebenarnya sedang mencoba kabur dari tempatnya di penjara. Dan dia hanya butuh sedikit kekuatan lagi untuk berhasil. Saat guncangan berhenti Ray teringat di kehidupan masa lalunya, banyak gempa seperti ini terjadi sebelum Danyan Ikabukuro runtuh. Ray sadar mereka sudah mendekati batas waktu Danyan Break meskipun Danyan itu sangat sulit ditaklukkan. Ray merasa mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Dia pun memberitahu kedua gadis itu rencananya untuk menaklukkan Danyan. Hal ini membuat mereka ketakutan setengah mati. Mereka mengingatkan Ray bahwa itu adalah Danyan tersulit di wilayah ini, yang membuatnya jadi lebih berbahaya bagi mereka bertiga. Yuri lalu bertanya, apakah Ray menyarankan mereka menaklukkan Danyan itu, karena gempa yang baru saja terjadi. Ray mengaku punya firasat buruk tentang itu. Ray berkata ada beberapa laporan mengenai monster-monster abnormal, dan dia yakin itu adalah pertanda akan datangnya sesuatu yang lebih berbahaya. Yuri tidak terlalu peduli dengan apa yang Ray katakan selama dia bisa mengikuti pimpinannya. Menyadari Yuri setuju Aya juga meyakinkan Ray akan dukungannya. Ray senang mendengarnya, dan berterima kasih atas dukungan mereka. Keesokan harinya Ray dan partinya mengajukan permintaan untuk menaklukkan Danjan Ikabukuro kepada Hinata. Permintaan mereka disetujui dan ketiganya menuju pintu masuk Dunyeon. Yuri sangat bersemangat untuk menaklukkan Dunyeon itu. Aya berkata akan lebih baik jika mereka punya jumlah anggota yang cukup. Tapi Ray bilang itu tidak mungkin karena asosiasi membatasi jumlah penyihir peringkat A yang bisa dikerahkan. Dia lalu berkata akan lebih baik jika orang tertentu, bernama Oikawa, ada bersama mereka. Sebelum regresi Oikawa dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Jepang. Ray takut Kronos akan muncul lagi, jika Dunyeon Break terjadi, dan dia bertekad untuk mencegahnya. Sebelum masuk kedua gadis itu meminta Ray untuk tidak bersikap formal, dan memanggil mereka dengan nama biasa. Agar tidak buang waktu dia setuju dan ketiganya pun masuk ke dalam Dunyeon. Begitu masuk, monster pertama yang mereka temui adalah iblis tengkorak level 71. Ray terkejut karena monster itu adalah bos. Di Dungeon level rendah lainnya, tapi sekarang sudah muncul di pintu masuk. Tanpa rasa takut ketiganya menyerang iblis tengkorak, yang langsung memasang penghalang mana. Ray sadar bahwa menghancurkan penghalang mana adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dia menembakkan tombak api ke penghalang itu, namun satu serangan saja, terlalu lemah untuk menghancurkannya. Aya dan Yuri lalu menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan penghalang itu. Memberi Ray celah untuk berlari, dan membelahnya menjadi dua. Seperti biasa, mengalahkan iblis tengkorak memberi mereka sebuah monoston hijau yang besar. Ray memuji kedua gadis itu, atas waktu mereka yang sempurna saat menghancurkan penghalang. Yuri akhirnya memberanikan diri bertanya pada Ray bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak skill. Ray terdiam sejenak, lalu akhirnya menjawab, mengungkapkan bahwa dia punya kemampuan bernama skill drain. Kedua gadis itu bingung dan Ray menjelaskan bahwa hanya dengan menyentuh, dia bisa mencuri skill orang lain. Yuri akhirnya mengerti apa yang terjadi saat duel mereka. Namun Ray meyakinkan Yuri bahwa dia sudah mengembalikan skillnya. Sementara itu Aya, benar-benar terkejut karena tidak menyangka Ray punya skill sekuat itu. Dia akhirnya, mengerti kenapa Ray ingin mereka menaklukkan Dunyeon ini. Dia menyimpulkan mereka akan aman selama ada Ray. Aya juga bertekad untuk memastikan bahwa dia tidak menjadi beban bagi tim. Dengan ini tim melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam ke Dunyeon dan tak lama kemudian mereka tiba di ruangan bos. Aya menyadari bahwa getaran tanah semakin kuat, dia terpaksa bertanya. Apakah mereka benar-benar punya kemampuan untuk melawan monster bos? Ray lalu memberitahu Aya bahwa level mereka telah meningkat dalam perjalanan ke ruangan bos dan dengan ini, dia yakin mereka seharusnya bisa melakukannya. Aya mengakui bahwa cowok itu benar dengan analisisnya dan dia siap membuktikan dirinya kepada tim. Bahwa dia bukanlah penghambat. Tiba-tiba sesuatu muncul di belakang dan menangkap Aya sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka berbalik dan melihat makhluk mengerikan Grim Reaper level 89, yang merupakan bos dari dungeon itu. Ray sangat terkejut dan ketakutan. Karena bos seharusnya tidak berada di luar ruangannya ini meninggalkan beberapa pertanyaan di kepalanya, tapi fokus utama dari semuanya adalah bahwa mereka dalam masalah besar. Ray lalu memberitahu Yuri bahwa situasinya mungkin terlihat buruk, tapi mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan Aya. Ray berteriak pada Aya untuk memastikan dia baik-baik saja. Rupanya Aya berhasil mengeluarkan perisai mana untuk mencegah dirinya hancur. Tapi pada saat yang sama Ray khawatir karena meskipun Aya mungkin punya cadangan mana yang besar tetap saja ada batasnya. Meskipun pilihan terbaik baginya adalah menggunakan api jurangnya, dia tidak bisa karena Aya akan ikut terkena serangan. Satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah menemukan cara untuk membantunya keluar dari situasi itu.
Ray lalu memberitahu Yuri bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian tentakel itu dan dia mendesaknya untuk mencari cara menyelamatkan ayah. Dengan rencana yang tampaknya bagus keduanya menyerang ke arah monster itu, Ray menempatkan dirinya tepat di hadapan monster itu. Dan hampir terkena tentakel. Tapi dia berhasil menghindarinya, kerusakan dari tentakel itu menghancurkan lantai. Membuat Ray terkejut, dia langsung sadar bahwa dia akan tamat jika menerima serangan langsung. Tepat saat dia berpikir, dia sudah aman, salah satu tentakel muncul dari belakang. Ayah yakin cowok itu akan tamat. Sambil meneriakkan namanya dengan kesakitan, untungnya bagi Ray, dia berhasil keluar dari situasi sulit itu. Menggunakan tangan Mona dan dia menghela napas lega sementara semua kekacauan terjadi, Yuri mendapat kesempatan untuk mencapai monster itu. Dia mengayunkan sabitnya, berharap mendaratkan serangan kritis, tapi serangannya memantul, dan saat itulah mereka menyadari bahwa monster itu punya skill penguatan. Yuri terpaksa mundur sebelum dia dihancurkan. Di antara tentakel besar monster itu, Ray memeriksanya dan dia meyakinkan cowok itu bahwa dia baik-baik saja. Namun keduanya bisa melihat ada yang aneh. Dengan semua ini, pada dasarnya monster tentakel selalu punya pertahanan rendah. Dan ini pertama kalinya, Ray melihat yang punya skill penguatan menambah daftar keanehan yang terjadi. Monster itu berada di luar ruangannya, tanpa sepengetahuannya Kronos memainkan peran besar dalam semua yang terjadi. Tepat di depannya, namun monster itu menyerang mereka dengan amarah yang besar, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan saat dia terjebak di dalam perisai pelindungnya. Ayah percaya bahwa apa yang dihadapi dua lainnya adalah pada dasarnya, salahnya dia menyadari bahwa dia terlalu pasif karena selalu mengandalkan Ray untuk memperbaiki keadaan. Dia mulai memutar otaknya untuk memikirkan sesuatu yang benar-benar bisa dia lakukan untuk membantu dalam situasi ini. Yuri dan Ray segera menghadapi masalah besar karena mereka hampir kehabisan mana akibat banyaknya pertarungan yang telah mereka lalui. Ray hampir menyerah pada situasi itu saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berteriak pada ayah menyuruhnya untuk menyerang mereka dengan mana fusionnya. Ayah terkejut mendengarnya, begitu pula dengan Yuri yang berpikir skill itu tidak berguna karena menghabiskan banyak mana. Ray mengerti mengapa mereka berpikir begitu. Karena skill itu juga dianggap tidak berguna di kehidupan masa lalunya, tapi berkat seorang penyihir tertentu. Nilai skill itu kemudian ditemukan. Penyihir yang dimaksud tidak lain adalah ayah sendiri karena dialah yang menemukannya. Sebelum regresi, ayah juga ragu dengan skill itu, karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi karena Ray yang memintanya, dia bersedia. Saat itu juga ayah melepaskan skillnya dan mengenai mereka berdua. Sesuai rencana, secara mengejutkan Yuri menyadari bahwa mananya mulai pulih, tapi Ray hanya tersenyum. Karena dia tahu esensi dari skill itu, rupanya mana fusion punya efek yang membagikan mana pengguna, tapi itu adalah skill yang hanya bisa dikuasai oleh penyihir. Dengan jumlah mana yang besar, ayah senang saat melihat ini, tapi tiba-tiba dia menyadari bahwa jumlah mana yang dia bagikan tidak cukup. Kemudian dia sadar bahwa pembagian mananya terbatas. Karena perisai mana yang dia aktifkan untuk benar-benar membantu tim, dia melepaskan perisai mananya. Memberi monster itu kesempatan untuk mencengkeramnya dengan erat, namun ayah berhasil melepaskan semua mananya untuk mereka berdua gunakan. Setelah selesai melakukannya, dia dengan lemah memberitahu keduanya bahwa sisanya terserah pada mereka dengan pengorbanan rekan setim mereka. Keduanya menjadi sangat bertekad untuk mengalahkan monster itu, apapun yang terjadi keduanya menyerang ke arah monster itu. Siap untuk mencabik-cabiknya untuk menyelamatkan ayah, karena mana mereka telah pulih, mereka punya kemampuan untuk menembus pertahanan monster menggunakan skill peningkatan mereka. Mereka mulai menghabisi tentakel monster di kiri dan kanan. Dan Ray mendesak Yuri untuk menjaga momentum agar mereka bisa menyelamatkan ayah. Ray mendapat kesempatan untuk mendekati ayah. Tapi monster itu selangkah lebih maju, monster itu segera memindahkan posisi ayah, membuat segalanya lebih sulit bagi mereka. Ray dengan mudah menyadari bahwa dengan keadaan seperti ini, mereka tidak akan bisa mencapai ayah. Namun Yuri meyakinkannya bahwa dia akan membuka jalan untuknya. Yuri kemudian menggunakan skill utamanya untuk melepaskan begitu banyak aura, menciptakan tangga untuk dipanjat Ray agar dia bisa mencapai ayah. Ray berterima kasih atas bantuannya. Dan dia berlari ke arah ayah. Melalui tangga itu, monster itu mencoba menghalangi jalannya dengan beberapa tentakelnya. Tapi Ray dengan mudah menebasnya dengan amarah yang besar. Dengan kecepatan dan tekad yang kuat, dia mencapai ayah. Dan dia membebaskannya dari cengkeraman monster. Ray berhasil mencapai tanah, dan dia memeriksa ayah untuk memastikan dia baik-baik saja. Ayah membuka matanya, dan tersenyum berkata, Ray sama mengesankannya seperti biasa. Yuri kemudian bergegas mendekat, memberitahu ayah bahwa dia benar-benar menyelamatkan mereka dengan skillnya. Yuri mengakui bahwa ayah punya nyali besar, meskipun mereka telah menyelamatkan ayah. Misi utama untuk mengalahkan monster itu tetap ada. Ray dan Yuri bergegas menuju monster itu, tapi keadaan menjadi lebih sulit. Karena monster itu meregenerasi tentakelnya, Yuri menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Dan dia bertanya pada Ray apa langkah mereka selanjutnya. Ray lalu memberitahu Yuri untuk menyerahkan sisanya padanya, dan meskipun dia ragu, dia setuju untuk membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Ray berlari ke arah monster meyakinkan Yuri bahwa dia akan menyelesaikannya. Yuri terkejut saat menyadari bahwa Ray berlari ke arah monster tanpa senjata di tangan tepat saat Ray akan mencapai tubuh utama monster itu. Monster itu meregenerasi salah satu tentakelnya untuk menghalangi jalannya Ray, kemudian menggunakan kekuatan overclock berharap untuk menggandakan daya tembaknya. Sebelum menggunakan Abyss Flame, seluruh tubuhnya diselimuti aura gelap saat dia melepaskan api yang kuat ke arah monster itu, yang akhirnya merobek kepalanya. Monster itu jatuh ke tanah, dan ini mengejutkan Kronos, yang tidak menyangka Grim Reaper akan dikalahkan, namun dia bertekad untuk memastikan Ray dan teman-temannya tidak keluar hidup-hidup. Tim masih merayakan kemenangan mereka ketika cairan gelap muncul dari tubuh monster yang telah dikalahkan, dan langsung mengarah ke ayah. Cairan itu hampir menusuknya, tapi Ray berhasil menyingkirkannya tepat pada waktunya.
Ray menyadari bahwa cairan itu semakin kuat dan dia berteriak pada para gadis untuk lari saat mereka berlari menuju pintu keluar. Ray berharap mereka tidak mati karena mereka telah berhasil menghentikan Dungyeon agar tidak runtuh. Tepat saat mereka akan mencapai pintu keluar, cairan itu berhasil mendahului. Mereka trio itu hampir ditelan. Ketika sebuah perisai emas menutupi mereka dan suara tegas, menyuruh mereka untuk minggir, tim berbalik untuk melihat penyelamat mereka. Yang tidak lain adalah Oikawa Hikaru, yang kuat. Para gadis terkejut ketika Oikawa memperkenalkan dirinya, karena Ray telah menyebutkan namanya. Sebelum mereka memasuki Dunyan, Ray mengakui bahwa dia adalah orang yang sama yang pada dasarnya ingin dia mintai bantuan. Oikawa lebih kuat dari mereka semua karena saat ini dia adalah penyihir peringkat S. Selain itu, dia dikenal sebagai Raja Kuning. Sebelum regresi, Ray tahu bahwa mereka akan tamat jika Oikawa tidak datang. Tepat waktu untuk melindungi mereka dengan sihir perisainya, Oikawa mengedipkan mata pada mereka mengatakan dia senang bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Oikawa menyebutkan bahwa dia berada di Dunyan lain yang merupakan permintaan dari negara, namun dia dihubungi oleh seseorang yang tidak lain adalah Hinata Oikawa, kemudian mengejutkan Ray dengan memberitahunya bahwa dia mengenalnya karena dia adalah saudara Kai. Oikawa meyakinkan Ray bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia hanya tertarik padanya. Ray lega mendengarnya. Dan dia akhirnya berterima kasih kepada Oikawa atas bantuannya. Oikawa tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius dan dia mengatakan kepada Ray bahwa dia melakukan sesuatu yang mengesankan karena telah mengalahkan bos Dungyeon barusan. Batu Mona dari monster yang dikalahkan jatuh dan Oikawa terkejut melihat betapa besarnya batu itu. Oikawa menyadari bahwa Daniel, bosnya, cukup kuat, dan dia melempar batu Mona ke Ray yang nyaris tidak bisa menangkapnya sebelum jatuh. Oikawa memberi selamat pada Ray mengatakan dia menantikan lebih banyak darinya. Setelah mengatakan ini, Oikawa keluar dari Dungyeon. Dan timnya mengikutinya. Saat mereka memasuki gedung asosiasi, Yuri menyebutkan bahwa Oikawa adalah orang yang menarik. Dan Ray setuju dengannya. Hinata terkejut ketika melihat tim datang dan dia mulai berteriak menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Hinata khawatir dengan tim karena mereka terlalu lama di dalam Dunyan. Hinata memarahi Ray karena langsung menuju ke Dunyan. Setelah menyerahkan formulir pendaftarannya, meskipun Dunyan itu lebih berbahaya dari yang lain, Hinata lalu bertanya tentang kemajuan mereka di Dunyan, berharap mereka masih di tingkat awal. Hinata dan rekan-rekannya hampir jantungan ketika Ray menyebutkan bahwa mereka telah menaklukkan seluruh dungeon. Mereka tidak percaya dengan mata dan telinga mereka membuat mereka berteriak seperti orang gila. Informasi tentang Ikabu, Dungeon Kuro yang berhasil ditaklukkan segera menyebar kemana-mana. Para guild mulai berlarian untuk mencoba menghubungi orang yang menaklukkan Dungyeon. Saat berbicara kepada pers, Ayah mengatakan dia akhirnya punya cukup uang untuk menutupi biaya pengobatan adiknya, dan selain itu dia berterima kasih kepada Ray atas kesempatan besar ini. Isoyama dan anggota partainya benar-benar kesal ketika melihat ini, tetapi Isoyama masih ingin percaya bahwa Ayah curang. Hal yang sama berlaku untuk Kai yang sangat kesal karena Ray yang menaklukkan Dunyan itu. Berita tentang Ray menaklukkan Dunyan menyebar kemana-mana, terutama karena sebelumnya dia dikenal sebagai tak berwarna. Obrolan grup menjadi heboh dengan teman-teman yang saling mengingatkan menyarankan agar mereka semua meminta maaf karena telah menghina Ray. Sementara semua orang membicarakan betapa hebatnya Ray, dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi lebih kuat. Karena dia bisa menaklukkan dungeon berkat bantuan yang dia dapatkan dari orang lain. 3 hari kemudian, Ray pergi ke asosiasi. Karena Hinata memanggilnya mengklaim, ada sesuatu yang perlu dia dengar. Ray dan para gadis terkejut ketika Hinata memberitahu mereka bahwa mereka telah menerima permintaan untuk menaklukkan Dungyeon tertentu. Ayah tidak bisa mempercayainya. Karena mereka baru saja menjadi penyihir peringkat A dan Hinata mengatakan ini mungkin berkat pencapaian mereka baru-baru ini. Pada dasarnya penjelajahan Dungyeon biasanya diminta oleh para penyihir itu sendiri, tetapi ditawari permintaan resmi adalah sesuatu yang hanya diizinkan asosiasi untuk sejumlah penyihir tertentu. Ayah tersenyum memberitahu Ray bahwa semua orang mengandalkannya. Tetapi Ray tidak setuju, mengatakan seluruh parti dibutuhkan Ray, lalu bertanya pada Hinata siapa yang membuat permintaan itu, tetapi dia memberitahu Ray bahwa dia tidak bisa menjawab. Karena para petinggi menyuruhnya untuk merahasiakannya, seperti yang diduga Yuri ingin mereka menerima misi itu hanya karena kedengarannya menyenangkan. Ray wajib menerimanya karena permintaan itu dibuat melalui asosiasi, jadi seharusnya tidak ada yang mencurigakan. Saat itu Hinata menyebutkan bahwa seorang penyihir peringkat S akan menemani mereka dalam misi keesokan harinya. Parti itu menuju ke lokasi, di mana mereka akan bertemu dengan penyihir peringkat S tersebut. Ayah penasaran untuk melihat siapa orang itu. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan orang itu, dan yang paling mengejutkan mereka itu adalah Oikawa. Saat mereka melangkah ke dalam dungeon, Ray menyebutkan bahwa dia tidak pernah berpikir Oikawa yang akan mengawal mereka. Dan Oikawa tersenyum mengatakan, dia sudah tahu, tapi ingin menjadikannya kejutan. Oikawa lalu menyebutkan bahwa dia menantikan misi itu karena seluruh dunia juga memperhatikan mereka. Ayah terpesona oleh betapa santainya Oikawa. Dan Ray setuju dengannya, tetapi mengingatkannya bahwa pria itu tetaplah penyihir peringkat S. Meskipun begitu, Ray lalu bertanya pada Oikawa, apakah benar ada mekanisme rumit di dalam Dungeon, dan Oikawa mengatakan ya tampaknya. Tim pengintai kembali dengan laporan bahwa ada dinding api yang menghalangi jalan. Ray penasaran tentang ini. Dan dia bertanya bagaimana mereka harus mengatasinya. Oikawa lalu mengingatkan mereka bahwa dia memiliki skill penghalang, dan selama dia bersama mereka, dinding api itu bukan apa-apa. Ray memperhatikan bahwa pria itu terlalu percaya diri, dan dia bertanya-tanya, apakah dia pikir Dungeon ini akan mudah. Seolah-olah Oikawa bisa mendengar pikirannya. Dia memberitahu Ray bahwa dia akan melihat betapa kerennya dia begitu melihatnya beraksi.
Karena dia akan menjadi orang yang membawa seluruh tim tiba-tiba gelombang monster muncul, dan Ray memberitahu timnya untuk bersiap-siap bertarung. Dia juga tertarik untuk melihat seberapa kuat, sebenarnya penyihir peringkat es itu tiba-tiba dia melihat Oikawa duduk di sudut. Dengan ketakutan tergambar di seluruh wajahnya Oikawa, memberitahu trio itu untuk menangani para monster karena dia tidak begitu familiar dengan jenis monster yang sedang mereka hadapi. Aya mengingatkan Oikawa tentang apa yang dia katakan, tentang menjadi orang utama, tetapi Ray hanya menyuruh timnya untuk menghadapi monster itu dan melupakan si pengecut. Trio itu mengambil posisi mereka dan mulai melancarkan serangan jarak jauh ke monster yang datang. Yuri dengan percaya diri mengejar para monster mengatakan bahwa mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan monster yang mereka lawan di masa lalu. Aya dan Yuri mengalahkan sebagian besar monster dan Ray menghabisi sisanya dengan tombak apinya. Oikawa terpesona saat melihat ini. Dan setelah para monster dikalahkan Aya, dengan gembira merayakannya bersama Ray, Oikawa akhirnya berdiri dari tempatnya bersembunyi. Mengklaim bahwa dia benci serangga dan dia berterima kasih karena mereka telah menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba beberapa serigala muncul dari belakang dan menyerang Oikawa, tetapi dia menjadi serius dan menjebak mereka dalam kotak persegi, akhirnya membunuh mereka dengan cukup mudah. Ray dan timnya terkejut saat melihat ini, dan Ray bertanya pada Oikawa skill macam apa yang baru saja dia gunakan. Oikawa menyebutkan bahwa skill itu disebut kotak persegi. Dan itu adalah salah satu skill penghalangnya, namun skill itu tidak bisa digunakan melawan musuh yang besar. Ray benar-benar takjub, karena dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya. Setelah para monster diurus, Oikawa menyarankan agar mereka terus bergerak saat Ray berjalan di belakangnya. Dia benar-benar kagum pada Oikawa karena dia adalah perwujudan dari seperti apa seharusnya peringkat es. Mereka tiba di dinding api, dan itu seperti yang dikatakan, laporan intensitas apinya bisa dirasakan beberapa meter jauhnya. Tanpa mendekat saat itu Oikawa melangkah maju, dan dia menciptakan jalan menembus api. Dengan sihir penghalangnya, tim dengan semangat berjalan melewati lorong itu dan mereka segera menemukan lubang lain yang mengarah ke ruangan bos. Karena mereka semua sudah siap, Ray menyarankan agar mereka masuk ke ruangan bos. Dalam hati Oikawa menunggu untuk melihat kemampuan Ray karena dia ingin tahu apakah dia penipu atau dia yang sesungguhnya. Saat mereka melangkah masuk ke ruangan, Ray mengeluh tentang betapa panasnya yang jelas menandakan kekuatan musuh yang akan mereka hadapi. Bos itu akhirnya keluar, dan ternyata itu adalah Flame Garm level 68. Hanya dari penampilannya saja sudah membuat Ray merinding. Ray panik saat monster itu berjalan ke arah mereka, dan dia menyuruh tim untuk memasang penghalang mana. Namun Oikawa memberitahunya bahwa tidak perlu untuk ini. Monster itu melepaskan napas apinya pada mereka, tetapi Oikawa dengan mudah memblokirnya menggunakan sihir penghalangnya. Ini benar-benar membuat Ray takjub dan Oikawa memberitahu Ray bahwa dia akan menangani pertahanan sementara mereka menangani serangan. Ray mengerti perintah itu, tetapi dia mengambil waktu sejenak untuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dia menyadari bahwa penghalang itu bisa gagal kapan saja. Jika terkena serangan parah, Ray berpikir untuk menggunakan api abisnya, tetapi dia cepat-cepat membuang ide itu. Karena monster itu cukup cepat, dan terlebih lagi itu adalah monster level boss. Karena penggunaan mana untuk api abis cukup tinggi. Ray menyadari bahwa dia harus mengalahkan monster itu dengan cara lain. Ray kemudian memimpin serangan, sambil memberitahu Yuri dan Aya untuk mencari celah untuk menyerang. Saat dia mendekati monster itu, Ray mengaktifkan peningkatan tubuhnya dan melompat ke arahnya. Ray menipu monster itu untuk berpikir dia akan menyerangnya dari depan, tetapi Ray bermanuver ke belakangnya. Sebelum mendaratkan serangan kritis, Yuri dan Aya juga mendukung dari belakang saat mereka meluncurkan serangan jarak jauh mereka ke monster boss. Bahkan dengan serangan gabungan, monster itu tetap bergerak. Dan ini hanya mengkonfirmasi ketakutan Ray bahwa monster itu cukup kuat. Ray berpikir bahwa mereka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika pertempuran berlanjut lebih lama dari yang diharapkan. Ray sudah berkeringat karena panas yang hebat. Dan dia menyadari bahwa mengalahkan monster itu dengan cepat adalah yang terpenting. Sementara itu Oikawa mengawasi dari belakang, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Ray, karena dia berada dalam situasi yang begitu sulit. Saat itu Ray memberitahu Yuri dan Aya untuk mulai mengarahkan serangan mereka ke kaki monster itu. Bukan tubuhnya Yuri dan Aya dengan senang hati menerima rencananya. Dan mereka segera mengirimkan serangan mereka ke kaki monster itu. Aya bahkan melangkah lebih jauh dengan memukul monster itu dengan skill bernama peluru batu. Ini memaksa monster itu untuk mulai melompat-lompat. Tetapi Ray menyadari bahwa tidak peduli seberapa lincahnya, tidak mungkin monster itu bisa menghindari serangan di udara. Ray melompat ke arah monster itu. Dan tepat saat dia akan mencapai monster itu, dia melapisi pedangnya dengan es, membuat Oikawa takjub. Dengan monster yang tidak bisa bergerak bebas di udara, Ray mendaratkan serangan kritis yang membuatnya jatuh ke tanah. Benar-benar mengalahkannya. Para gadis berlari ke arahnya seperti biasa untuk memberinya selamat, tetapi dia memberitahu mereka bahwa itu semua berkat mereka. Oikawa terkesan dengan kerja sama tim yang baru saja dia lihat, dan dia menyimpulkan bahwa Ray seperti yang dikatakan laporan. Namun, Oikawa bisa melihat bahwa Ray masih menyembunyikan kekuatan sejatinya. Saat itu Ray menyarankan agar mereka kembali ke asosiasi untuk membuat laporan mereka, tetapi Oikawa menyuruhnya menunggu. Oikawa mengeluarkan kotak persegi dan memberitahu Ray bahwa dia ingin mengujinya. Oikawa memberitahu Ray bahwa kotak itu bisa digunakan untuk menangkap monster, tetapi pada saat yang sama, itu juga bisa digunakan sebagai metode untuk berlatih. Oikawa kemudian berterus terang memberitahu Ray bahwa dia ingin melihat kekuatan sejatinya. Karena itu Oikawa ingin Ray mengalahkan monster yang disegel di dalam kotak. Dia meyakinkannya bahwa dia akan menyegel kembali monster itu jika mulai berbahaya, tetapi terserah padanya untuk memberitahunya atau tidak. Ray akhirnya menyadari mengapa Oikawa mengikuti mereka. Dan meskipun dia belum tahu motif sebenarnya, Ray tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Ray kemudian menerima permintaan Oikawa dan Oikawa membuka segel kotak persegi itu saat itu juga.
Bayangan hitam yang menakutkan muncul dari kotak, rupanya monster yang ada di dalam kotak adalah monster yang mengubah penampilannya. Tergantung pada ketakutan lawannya, Oikawa bersemangat untuk melihat penampilan seperti apa yang akan dia lihat, dan seperti yang diharapkan. Ketakutan terbesar Rei Kronos dengan perlahan muncul dari kotak. Oikawa terkejut melihat ini. Karena ini adalah pertama kalinya, dia melihat monster seperti itu, sementara Oikawa bersemangat dengan pengalaman baru ini. Rei panik. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari video ini. Jika kalian suka video ini, komentari bagian selanjutnya. Di kolom komentar juga berlangganan ke saluran ini, tekan loncengnya dan sukai videonya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di lain waktu.